everybody. Apa kabar kalian hari ini? Ayo kita lanjutkan chapter kemarin. Solo Camping. Chapter 23. Pimpinan. Seseorang memanggil Kapten Regu penyerang dari depan. Kami menemukan mayat manusia. Apa? Mayat? Kapten Regu penyerang, yang sedang berbicara dengan Soho, dengan cepat berbalik ke arah para hunter. Dan dia menemukan mayat itu dengan mata yang melotot. Ini memang mayat. Tapi ini, sepertinya bukan mayat biasa. Kondisi mayat itu sangat aneh. Ada mayat terbakar hangus seperti arang di sana. Di Dungeon Stasiun Seoul, ada mayat yang mati tidak wajar. Aku belum pernah mendengar monster menggunakan api di Stasiun Seoul. Itulah yang sedang aku pikirkan. Saat itu, Soho pun menghampiri bersama para Shadow Army untuk melihat kondisi jenazah. Sebuah firasat terlintas di benak Soho saat dia melihat mayat itu. Kondisi jenazah sangat familiar baginya. Tiba-tiba, Soho menoleh untuk melihat instruktur Lim, dan instruktur Lim juga memiliki ekspresi serius di wajahnya, seolah-olah dia memiliki pemikiran yang sama. Soho, mungkinkah mayat ini? Ya, tampaknya itu adalah Mistborn. Mendengar itu, semua hunter di Regu Penyerang mengalihkan pandangan mereka ke arah Soho pada saat bersamaan. Mistborn, monster yang mengeluarkan kabut biru. Apa kamu yakin? Tidak semua hunter tahu tentang jenis monster, kecuali guild besar. Saya yakin. Soho sempat mencari informasi tentang Mistborn di internet setelah mengalami insiden tersebut di waktu lalu. Dan dia telah menemukan satu fakta mengejutkan. Mistborn bukanlah monster biasa. Tidak. Sejak awal mereka bukanlah monster. Soho dengan tenang menceritakan informasi yang telah dibacanya saat itu. Mistborn, sebuah fenomena di mana tubuh secara spontan terbakar ketika orang yang tidak terbangun menghirup kabut biru dalam jumlah tertentu. Apa? Benarkah? Apakah kamu mengatakan Mistborn pada awalnya adalah manusia? Di antara mereka, ada beberapa yang tidak mengetahui fakta ini. Itu bisa dimengerti, karena kebenaran tentang Mistborn baru saja diungkapkan oleh Asosiasi Hunter. Diketahui bahwa Mistborn menyerang manusia untuk meningkatkan jumlah mereka dengan merasuki tubuh korbannya. Namun, tidak ada cara yang diketahui untuk memastikan bagaimana awal mula Mistborn tercipta. Lalu tiba-tiba, seorang hunter menyadari sesuatu dan bergumam pada dirinya sendiri. Tunggu. Jika Mistborn benar-benar diciptakan seperti itu, lalu bagaimana rumor Awaken dengan menghirup kabut biru itu muncul? Tentu saja, itu pasti rumor palsu. Atau mungkin itu adalah informasi lama tentang Mistborn. Rumor Awaken dengan menghirup kabut biru. Rumor ini telah beredar di internet seperti legenda urban selama lebih dari setahun. Namun sejauh ini, belum ada yang mencoba untuk membuktikan kebenaran rumor tersebut. Karena setiap orang yang mencoba menghirupnya mungkin akan mati terbakar. Lagi pula, itu tidak penting sekarang. Lalu bagaimana mayat-mayat ini berada di sini? Itulah yang membuat para hunter penasaran. Mereka saat ini berada di lantai 4 bawah tanah Stasiun Seoul. Mustahil bagi orang yang belum Awaken untuk datang ke sini sendirian, menerobos gerombolan monster kadal. Tapi aneh juga memikirkan seseorang menjadi Mistborn di lantai pertama dan berjalan ke sini sendirian. Tidak masuk akal jika mereka akan datang ke sini. Tubuh mereka akan hancur. Kapten, kami menemukan lebih banyak di sini. Kemudian, mayat baru ditemukan tidak jauh dari situ. Kondisi jenazah sama dengan yang pertama. Itu adalah sisa-sisa Mistborn yang hangus. Di sini juga ada lebih banyak mayat. Setelah itu, para hunter menemukan beberapa mayat lagi. Ekspresi wajah kapten menjadi semakin serius karena semakin banyak mayat yang ditemukan. Ada yang tidak beres. Sebagai seseorang yang bertanggung jawab atas keselamatan para hunter, sulit untuk mengabaikan fenomena aneh seperti itu. Tapi itu juga terlalu berisiko untuk berhenti berburu hanya dengan beberapa mayat yang ditemukan. Selain itu, dengan banyaknya orang yang berkumpul, mereka dapat dengan mudah menangani puluhan Mistborn jika mereka muncul.
Untuk saat ini, ayo terus berburu. Jadi perburuan dilanjutkan. Soho. Lim Chougyo mendekati Soho dengan ekspresi gelisah. Aku akan memberitahumu sebelumnya kali ini. Apa? Jika berbahaya, haruskah aku yang pertama kabur? Ada apa dengan pengecut ini? Suho dan Beru menatap senior Lim dengan ekspresi konyol. Tapi Lim benar-benar memohon. Kamu tahu aku punya skill melarikan diri, kan? Jika sesuatu terjadi, kau bisa menggunakan makhluk sumenmu untuk melarikan diri. Kemudian aku akan kabur. Profesor Lim yang terus melihat sekeliling dengan ketakutan. Suho menatap wajahnya dan bertanya. Guru, Anda yakin sesuatu akan terjadi? Tidak. Tentu saja bukan apa-apa. Tak akan terjadi hal aneh. Tetapi, menanggapi kata-kata Suho, senior instruktur Lim akhirnya menghela nafas panjang dan mengatakan suatu hal. Sebenarnya, ibuku dibunuh oleh Mistborn. Dan dia sendiri menjadi Mistborn dan mencoba membunuhku. Itulah mengapa aku sangat takut pada Mistborn. Aku pikir ibuku mencoba membunuhku lagi. Soho memaklumi trauma masa lalu Profesor Lim. Pada saat yang sama, wah dari kedalaman stasiun Seoul, jeritan histeris menggema. Panas, panas, Sekelompok orang dirantai dan berjuang dalam penyiksaan. Tubuh mereka terbalut kabut biru. Tolong aku. Tolong selamatkan saya. Saya akan tutup mulut selamanya. Di belakang mereka, para tawanan yang tersisa masih menangis dan memohon untuk dilepaskan. Ketakutan. Teriakan putus asa. Itu tidak bisa dimengerti. Mengapa mereka harus berakhir seperti ini di sini? Hei, bagaimana jika kita meningkatkan daya panasnya? Kita kehabisan bahan bakar. Bahan bakar selalu menjadi masalah. Bagaimana kita tidak bisa mendapatkan lebih banyak? Itu karena hiena menangkap mereka semua kali ini. Yah, bukankah ini bagus? Sosok bertopeng gagak itu menggerutu. Sementara itu, jeritan yang sepertinya tidak akan pernah berakhir tiba-tiba terhenti. Kemudian, Mistborn pun muncul. Makhluk asap biru yang mengerikan, terbuat dari sisa-sisa mayat hitam yang hangus, meraung dengan ganas. Ini dia. Senang melihatmu juga, kata sosok bertopeng gagak itu, dengan santai berjabat tangan dan mengenakan sarung tangan tebal di kedua tangannya. Kalau begitu, mari kita mulai bekerja, sebelum kayu bakar padam. Apa yang harus kita lakukan dengan sisanya? Pada saat itu, salah satu sosok bertopeng gagak di sudut mengangkat tangan dan berbicara. Di samping mereka, ada sisa-sisa dari mayat yang terbakar. Oh, benar. Kami akan membereskan itu sendiri. Buang saja mereka jauh-jauh dan kembalilah. Dimengerti. Jangan membuangnya di dekat sini. Kau tahu itu, kan? Tentu saja. Mengerti. Sosok bertopeng gagak memuat sisa-sisa Mistborn satu persatu ke dalam gerobak. Kemudian, menyeret gerobak. Mereka keluar dengan menggerutu. Menyusahkan sekali. Di mana saya harus membuangnya kali ini? Saya lebih suka menumpuknya di dekat pabrik. Oh, jadi kamu ingin semua terbongkar? Lempar mereka sejauh mungkin dan kembali. Baik, aku mengerti. Dengan mengangkat bahu, sosok bertopeng gagak menghilang ke dalam kegelapan, menyeret gerobak dengan suara berderit. Pada saat itu, antena Beru berkedut. Kemudian, ia menoleh ke arah di mana kegelapan terowongan kereta bawah tanah terbentang. Tuan muda, aku juga merasakannya. Soho melihat ke arah yang dilihat Beru. Mungkin arena stat sensoriku sudah naik level. Informasi. Sense. Stat yang meningkatkan panca indera. Meningkatkan kemampuan deteksi. Di terowongan gelap yang terbentang di sepanjang rel kereta bawah tanah. Energi samar dan tidak menyenangkan bisa dirasakan. Itu membuatku merinding. Beru tahu bahkan tanpa melihatnya. Pada akhirnya, tidak diragukan lagi ada kehadiran yang kuat mengintai. Pikiran pertama yang terlintas adalah keberadaan bos. Namun, Seoul Station Field sudah ada selama setahun. Sebuah dungeon tua yang sudah ada cukup lama.
Itu berarti monster seperti bos level menengah telah dimusnahkan oleh hunter lain dan tidak akan muncul kembali. Akibatnya, makhluk yang tersisa di sini adalah lizard yang sangat banyak. Jika itu bukan bos, lalu energi apa ini? Beru mengamati hunter tim penyerang yang sedang memburu lizard. Apakah tidak ada orang lain yang menyadari hawa membunuh yang mencolok ini? Di tempat terbuka seperti ini, dan hawa membunuh itu ditujukan pada tim penyerang yang sedang berburu lizard. Seolah-olah, seekor elang mengawasi mangsanya dari ketinggian di langit yang jauh. Dan bahan bakar itu datang kepadaku dengan sendirinya. Tiba-tiba, suara bergumam dalam kegelapan. Uak! Saat itu, Soho dan Beru berteriak bersamaan. Hati-hati, musuh. Di mana? Pada saat itu, ledakan terjadi. Dan sesuatu yang mengenakan jubah hitam muncul di sana. Seorang pria dengan topeng gagak. Tapi tidak ada yang menganggapnya sebagai manusia. Karena dia memiliki lengan besar yang aneh. Itu adalah monster humanoid. Atas teriakan pemimpin, para hunter dengan cepat menyesuaikan formasi mereka. Oh, mencoba menghindari ini. Pria bertopeng gagak itu perlahan berdiri dan mengangkat tinjunya yang tertancap di lantai terowongan. Tidak buruk. Lantai hancur dihantam tangannya yang tampak aneh tersebut. Dalam sekejap, sosoknya menghilang dari pandangan semua orang. Para hunter terkejut. Saat mereka sadar, itu sudah terlambat. Dimulai dari Heller yang merepotkan. Tinju besar yang tiba-tiba muncul dari belakang mengarah ke punggung pemimpin. Saat itu, pria bertopeng gagak terkejut. Seseorang telah melompat di depannya dan memblokir serangan itu. Darah hitam menyembur seperti air mancur. Hah! Soho, yang telah memblokir tinjunya dengan tanduk vulkan, menatapnya dengan waspada. Rasakan ini. Sudut mulut pria bertopeng gagak itu berubah menjadi senyuman sinis. Solo Camping. Chapter 24. Soho langsung memblokir serangan musuh dengan dua pedang dari inventorinya. Topeng gagak dan mata Soho bertemu di udara pada saat bersamaan. Kekuatan yang luar biasa. Benarkah? Stat kekuatan Soho saat ini adalah 39. Karena dia telah mengalokasikan sebagian besar poin kemampuannya untuk kekuatan. Namun, kekuatan topeng gagak di salah satu lengannya tidak kalah mengesankan. Mereka berdua bergerak mundur mengukur kekuatan masing-masing. Mereka kemudian bersamaan menerjang satu sama lain dengan cepat. Pedang ganda Soho menyerang, sementara lengan besar topeng gagak membalas, menyebabkan dinding dan lantai runtuh. Itu hanya 2 detik. Ketua penyerang nyaris terkena serangan dan menghindar, berkat Soho. Bagaimana ini bisa terjadi? Dan bagaimana summoner itu bisa begitu? Meskipun terpana oleh kekuatan tempur Soho yang sangat besar, dia tidak melupakan tugasnya. Kemampuan terpenting seorang pemimpin. Itu adalah kemampuan untuk menilai level monster. Itu monster peringkat D. Kita serang bersamaan. Dia dengan cepat mengevaluasi kekuatan magis topeng gagak dan berteriak pada semua orang. Peringkat D. Mendengar kata-katanya, para hunter segera mendapatkan kembali ketenangan mereka dan bersiap untuk serangan habis-habisan. Itu tak masalah. Bunuh dia. Serangan para hunter difokuskan pada topeng gagak, yang melawan Soho. Namun, topeng gagak dengan mudah menghindari semua serangan dan melompat mundur. Peringkat D. Dia menyeringai saat dia menempel di dinding terowongan seperti laba-laba. Siapa yang memberimu wewenang untuk memberi peringkat rendah padaku? Kemudian dia mengambil sesuatu dari dalam jubahnya. Swoosh. Ramuan kecil muncul dari sakunya. Apa itu? Oh, ramuan itu. Profesor Lim mengetahui dengan baik ramuan tersebut. Cairan biru yang berkilauan. Ternyata ramuan yang selalu dia inginkan. Sulit didapatkan karena serbuk bintang sangat langka. Serbuk bintang. Itu serbuk bintang. Jangan biarkan dia memakannya. Mata para hunter membelalak mendengar teriakan mendesak senior Profesor Lim. Serbuk bintang. Mungkinkah ramuan peningkat energi mana? Ada rumor yang telah menyebar di antara para hunter beberapa waktu lalu. Saya mendengar bahwa ada ramuan peningkatan energi mana yang disebut debu bintang.
Menurut rumor, bubuk bintang adalah obat yang akan meningkatkan kekuatan sihirmu selama seminggu jika kamu memakannya. Bahkan tidak ada efek samping. Tentu saja harganya terlalu mahal, tapi itu tidak masalah. Karena Hunter bisa mendapatkan lebih banyak uang dengan memasuki Dungeon yang lebih tinggi dan berburu dengan menggunakan kekuatan mana yang diperkuat oleh serbuk bintang. Hehehe, itu benar. Topeng gagak itu terkekeh dan meminumnya. Hentikan dia. Sudah terlambat. Ketika para Hunter mencoba menyerangnya. Swoosh. Tubuhnya mulai membesar dengan cepat. Ark. Dia meraung marah. Menabrak dinding. Kemudian, dalam sekejap, lengannya yang besar menyerang para Hunter. Ark. Para Hunter terlempar seperti pin bowling. Sulit dipercaya. Mata pemimpin serangan itu bergetar hebat saat melihatnya. Merupakan kesalahan menilai sosok bertopeng gagak sebagai peringkat D. Peringkat C. Berubah menjadi iblis. Itu sama sekali tidak terduga. Benarkah bubuk bintang meningkatkan kekuatan mana sedemikian rupa? Semuanya. Lari. Dia terlalu kuat untuk kita tangani sendiri. Oh, tapi kau tak akan tahu jika tak mencobanya. Beru, yang mendekati pemimpin serangan itu tanpa disadari, terkekeh. Tuan muda sedang bersiap sekarang. Tidak perlu bertanya siapa yang dimaksud Beru. Para prajurit bayangan dan Soho sudah mengincar sosok itu. Skill Goblin Bayangan, Panah Es. Prajurit bayangan Soho terdiri dari 5 Hobgoblin dan 2 Chief Goblin Bayangan. Dan, sebagai bekas ketua yang memimpin Goblin biasa, mereka masing-masing memiliki kemampuan unik. Shadow Goblin menggunakan skill Panah Es. Panah Es dingin terbang dan membekukan kaki topeng gagak, yang telah menekan Soho dengan kekuatan dan ukuran yang sangat besar, melumpuhkannya untuk sementara. Tubuh topeng gagak diselimuti aura merah yang menyeramkan. The Shadow Goblin menggunakan skill Curse of Blood. Damage fisik pada target akan meningkat sebesar 15% selama 1 menit. Topeng gagak terkejut saat dia tiba-tiba dikutuk dengan sulit bergerak dan efek kerusakan. Shadow Goblin menyerangnya dengan belati dan gergaji, tanpa ampun menebas dan menikam. Hahaha, trik yang konyol. Kruk. Topeng gagak tertawa mengibaskan kaki yang membeku dan tanpa ampun menebas Shadow Goblin yang mendekat menyerangnya. Tapi apa ini? Dia merasa aneh melihatnya. Senjata 7 prajurit Goblin tidak lebih dari pisau dan gergaji yang digunakan untuk memotong-motong mayat. Dia tidak bisa menimbulkan kerusakan yang signifikan bahkan dengan kutukan yang meningkatkan kerusakan sebesar 15%. Namun, saat mereka mulai generasi, mereka makin menggila, menyerang dengan bersamaan. Kehehe, kruk, kruk, hehehe. Dasar gila. Topeng gagak meraung marah terus merobek dan menghancurkan goblin yang menempel di tubuhnya yang berlumuran darah hitam namun goblin itu beregenerasi dengan cepat. Para goblin meregenerasi tubuh mereka, tanpa henti menggigit dan mencabik-cabik lawan mereka. Apa-apaan itu? Para hunter yang menyaksikan pertempuran yang mengerikan dan menakutkan itu tidak bisa berkata-kata. Bagaimana mungkin seorang summoner? Kemampuan dari summoner yang biasa mereka tahu tidak seperti itu. Paling-paling, mereka bisa meledakkan bom atau memanggil segerombolan kupu-kupu untuk membuat beberapa monster tertidur. Sedikit hunter menggunakan makhluk pemanggil untuk support. Tidak pernah ada kasus makhluk summon melawan monster dan dapat beregenerasi tanpa batas. Namun, mana Soho tidak terbatas. Manaku akan habis jika aku terus meregenerasi prajurit bayangan. Dan semakin lama aku mengeluarkannya, semakin banyak kerugian yang akan aku derita. Pedang taring serigala dan tanduk vulkan menebas tubuh makhluk itu berkali-kali. Cak, cak. Soho menebasnya secepat mungkin. Efek critical hit, 15% kemungkinan serangan beruntun. Pedang taring serigala bersinar terang. Ark sial. Topeng gagak menatap marah ke arah Soho. Lalu, dengan gerakan cepat, dia mencengkeram pedang Soho, mengabaikan serangan para goblin. Hah, kamu bajingan seperti tikus. Akhirnya aku menangkapmu. Saat dia meremas pedangnya, darah menyembur dari tangannya, tapi dia tidak bergeming.
Dia menyeringai. Senyum jahat tersungging di bibirnya, dan menghantam Soho dengan tinjunya. Skill, tenansi, mengurangi kerusakan. Soho menatapnya lalu berkata, berusahalah lebih keras. Skill, ketahanan level 2. Skill pasif, tidak membutuhkan mana. Anda memiliki ketahanan yang tidak bisa dihancurkan. Ketahanan fisik meningkat sebesar 40%. Bajingan ini, wow. Tubuh Soho dibanting ke tanah. Dampaknya menyebabkan Soho muntah darah dan menjatuhkan pedangnya. Oh tidak, Soho. Suara Lim Jogyo bergema di telinganya. Summoner lemah berani menantangku. Sekarang, akan kugunakan pedang ini untuk membunuhmu. Dia tampak senang melihat pedang Soho yang berlumuran darah. Kau pikir dirimu itu siapa? Hah. Pada saat itu, Soho tersenyum melihatnya. Siapa yang berani menginginkan pedang Beast Monarch? Swoosh. Pembuluh darah di lengan topeng gagak yang memegang pedang besar Monarch membengkak seolah-olah akan meledak. Apa ini? Dia panik mencoba melepaskan pedang Beast Monarch, namun terlambat. Pedang Beast Monarch menempel di tubuhnya dan mulai menggerogoti tubuhnya. Beraninya serangga sepertimu menggenggamku. Aku akan mengambil jiwa dan tubuhmu kemudian matilah. Sial. Pedang ini terkutuk. Topeng gagak menggunakan kekuatannya untuk menghentikan korosi. Tapi kemudian kekuatan yang tersegel di dalam tubuh Soho meletus dan mendorong kembali energi pedang taring serigala. Oh, apa ini? Anda memiliki kartu truf tersembunyi. Pedang Rakan tertawa seolah menganggapnya lucu. Kau sudah kehilangan tubuhmu dan menjadi monster. Kuark. Topeng gagak itu berteriak seperti binatang buas dan nyaris berhasil melepas pedang tersebut dari cengkeramannya. Tapi kemudian, Soho mendekat tanpa disadari, menusuk jantung topeng gagak itu dengan tanduk vulkan. Wah! Dia terengah-engah, matanya melotot. Skakmat. Soho mencabut tanduk vulkan, dan darah hitam menyembur. Saat dia ambruk di lantai, topeng gagak terlepas dari wajahnya. Wajah anehnya sulit dikenali. Jangan terlalu senang hanya karena kau membunuhku. Apa? Cepat atau lambat, kalian semua akan mati. Sama seperti keluarga Radir yang dihancurkan. Kata terakhirnya sambil mengutuk. Tanduk vulkan melahap jiwa iblis. Tanduk vulkan menyerap energi jahat dari tubuh pria itu. Jiwa iblis yang diperoleh. 1. Efek, destruktif urge. Meningkatkan kerusakan fisik sebesar 31%. Iblis. Soho terkejut mengetahuinya. Mungkin, karena inilah random box terkutuk itu memberinya tanduk vulkan. Kamu naik level. Dalam sekejap, seluruh tubuh Soho diselimuti cahaya biru redup, dan semua luka yang dideritanya sembuh total. Soho mengingat kata-kata terakhir pria itu. Keluarga Radir. Apa maksudnya itu? Saat itu, Beru mendekati Soho, mengangkat kepalanya dan menyipitkan matanya. Apakah kamu tahu? Aku tahu. Keluarga Radir adalah bangsawan iblis. Meski keluarga bangsawan, mereka adalah salah satu dari 20 peringkat iblis terlemah. Namun, Beru menyipitkan matanya saat dia melihat tubuh iblis tersebut. Dahulu kala, para bangsawan iblis dari peringkat 1 hingga 19 semuanya dimusnahkan oleh rajaku, menyisakan keluarga Radir sebagai keluarga peringkat teratas. Bersambung.